Pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya memberi tema perenungan firman Tuhan. Mau mendengar suara Tuhan atau suara dunia, suara manusia? Kita bisa lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-22, tapi kita tidak akan baca secara keseluruhan. Coba kita baca mulai dari Bilangan pasal yang ke-22 ayat 7 sampai 10, kemudian ayat 12 dan seterusnya. Semoga pendengar Radio Citra Kasih juga bisa mengikuti membaca di dalam Alkitab kita masing-masing di rumah. Saya akan membacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, "Bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku." Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, "Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu?" Dan berkatalah Bileam kepada Allah, "Balak bin Sipor raja Moab mengutus orang kepadaku dengan pesan." Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, "Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati." Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat secara keseluruhan di dalam Bilangan, baik pasal sebelumnya, ketika bangsa Israel akan masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka setelah mereka berjalan di padang gurun dan tiba saatnya mereka akan masuk ke dalam tanah Kanaan, tapi ada bangsa-bangsa yang akan diperangi di sana supaya mereka bisa memiliki tanah Kanaan, ya, yaitu bangsa Moab. Nah, bangsa Moab pada saat itu adalah rajanya bernama Balak, ya, karena mereka sudah mendengar bagaimana suatu bangsa, yaitu bangsa Israel, yang punya kekuatan yang luar biasa karena Tuhan yang bersama dengan mereka, sehingga Raja Moab ini bersama dengan para tua-tuanya bahkan mereka mencari cara bagaimana supaya bangsa Israel bisa mereka kalahkan. Ya, lalu pada zaman itu ada seorang penenung, ya, kalau sekarang itu mungkin dukun, ya, dukun atau paranormal atau dan lain yang supranatural gitu, ya, bernama Bileam. Jadi mereka datang kepada Bileam untuk minta bantuan supaya mereka bisa mengalahkan bangsa Moab ini, bisa mengalahkan Israel yang sedang menuju ke tempat mereka. Nah, kemudian Balak mengutus para tua-tua kepada Bileam untuk minta bantuan dengan satu pesan bagaimana supaya Bileam bisa mengutuk bangsa Israel. Ya, dengan seperti itu harapan Raja Moab itu Balak, bangsa Israel mereka bisa kalahkan. Maka pergilah utusan mereka pada Bileam. Tapi pada malam itu Bileam berkata, "Kamu tunggu, saya akan tanya dulu kepada Tuhan saya, apakah saya diizinkan pergi atau tidak." Ya, jadi poin pertama yang kita dapatkan di sini bahwa walaupun Bileam punya kekuatan, tapi dia tidak mau berjalan dengan caranya sendiri atau dengan pikirannya sendiri, tapi dia berkata, "Saya akan tanya dulu kepada Tuhan." Ya, saya akan tanya dulu kepada Tuhan. Saya kira ini sangat pentingnya. Ya, kalau kita lihat tadi, lalu berkatalah Bileam kepada mereka, ini utusan daripada Raja Balak atau Raja Moab, "Bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawaban kepadamu." Jadi tidak langsung dia berkata, "Oke, saya akan bantu kamu."
kita akan pergi untuk mengutuk bangsa Israel supaya mereka bisa kalah. Tapi apa yang dikatakan Bileam? Kalian tunggu di sini, saya akan bertanya dulu kepada Tuhan saya. Bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawaban kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Ini poin penting sekali ya. Bagaimana dengan kerohanian kita atau kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus, ketika kita tarik di dalam kehidupan kita pada masa kini, saya kira tidak berbeda jauh ya. Jadi ketika kita mau melangkah, harusnya kita bertanya dulu sama Tuhan ya. Kira-kira Tuhan izinkan nggak ini ya? Kira-kira Tuhan kehendaki nggak apa yang akan saya lakukan? Dia tidak berjalan dengan walaupun dia pada zamannya mungkin dikatakan hebat ya. Bileam inilah termasuk orang yang hebat. Bagaimana kita tahu bahwa dia orang yang hebat? Si orang raja saja mencari dia. Berarti pada saat itu kemungkinan dia adalah orang yang terkenal sehingga banyak orang yang akan minta bantuan kepadanya, termasuk salah satunya adalah Raja Moab, yaitu Balak. Nah, selanjutnya dikatakan orang-orang yang diutus oleh Balak itu tinggal seperti yang dipesankan oleh Bileam. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Sipor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam. Jadi dia bertanya dulu kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab Bileam, jangan engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Jadi kekuatan apapun yang dimiliki oleh Bileam pada saat itu, tapi ketika Tuhan berkata, jangan pergi bersama dengan mereka, maksudnya dengan orang-orang utusan dari Balak, jangan pergi bersama dengan mereka, jangan pernah mengutuk bangsa itu, bangsa Israel, sebab mereka telah diberkati oleh Tuhan. Jadi seorang yang punya kekuatan juga, seorang yang dikatakan Bileam itu adalah seorang yang penenung seorang penenung dia masih bertanya kepada Tuhan dan dia katakan, Tuhan berkata kepada Bileam, jangan mengutuk bangsa yang telah diberkati. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita belajar dari sikap seorang Bileam. Ketika dia mau melangkah, ketika dia mau melakukan sesuatu, dia tidak langsung melakukan, walaupun dia punya kekuatan, walaupun dia punya kemampuan, tapi dia tidak langsung melangkah pergi. Dia tidak berkata kepada orang utusan-utusan Balak bahwa ayo kita pergi, ayo saya siap untuk menyerapa bangsa Israel, untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi apa yang dilakukan oleh Bileam, dia bertanya dulu kepada Tuhan. Dia bertanya dulu kepada Tuhan, apakah Tuhan mengizinkan dia untuk pergi untuk melakukan apa yang diminta oleh Raja Moab lewat orang-orang yang diutus kepadanya. Dan malam itu Bileam mendapat jawaban dari Tuhan, jangan engkau pergi. Dan Bileam tidak pergi, dia tidak memaksakan dirinya untuk pergi. Dia berkata kepada orang utusan, saya tidak bisa pergi. Artinya seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, jangan engkau pergi bersama-sama dengan mereka, jangan engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati oleh Tuhan. Kalau selanjutnya kita coba lihat, tidak hanya sampai di situ, artinya ketika Bileam berkata, saya tidak bisa pergi dengan kamu, kemudian orang yang diutus oleh Raja Moab kembali lagi menyampaikan pesan yang disampaikan Balak, dan tidak Raja Moab yaitu Balak tidak menyerah sampai di situ. Dia terus cari usaha bagaimana supaya Bileam ini mau mengutuki bangsa Israel, mau menolong dia supaya bangsa mereka tidak dikalahkan oleh
kekuatan bangsa Israel yang mungkin pada saat itu mereka sudah mendengar bagaimana bangsa-bangsa yang di sekitar sudah dikalahkan sehingga mereka ketakutan. Ya. Nah, kemudian coba kita baca di dalam Bilangan 22 ayat 17 sampai 18. Ini usaha yang dilakukan oleh Raja Moab, yaitu Balak. Jadi dia tidak berusaha, dia terus berusaha walaupun ketika dia pertama mengutus orang-orangnya kepada Bileam tidak mau datang, ya. Nah, kemudian kita baca di dalam ayat 22 pasal 22, Bilangan pasal 22 ayat 17 sampai 18, bagaimana usaha yang terus dilakukan oleh Raja Moab. Ya, dikatakan sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak. Nah, ini dia pakai kekayaan kan, untuk mengiming-iming kepada Bileam supaya mau memenuhi permintaan dari Balak. Nah, hal ini juga kalau kita coba tarik di dalam kehidupan kita, hal ini juga sering terjadi, ya. Ya, namanya juga kekuatan dunia, seringkali menawarkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang berupa harta atau dan lain sebagainya. Ya, setan juga sering menawarkan seperti ini kan. Ya, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak. Ya. Dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku. Nah, ini perkataan dari Raja Moab kepada Bileam, tawaran-tawaran yang menggiurkan gitu ya. Sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, ya. Nah, kalau kita tarik dalam posisi kita, seringkali kita banyak kompromi, ya. Banyak orang-orang percaya yang kompromi dengan dunia ketika dia melihat ya tawaran-tawaran yang lebih menggiurkan, ya, kayaknya lebih menjanjikan daripada ya tetap setia kepada firman Tuhan, ya. Sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku. Nah, ini tawaran, ya, mungkin secara manusia bisa saja Bileam tergiur, ya. Bisa saja Bileam tergiur untuk mengambil itu. Tapi apa yang Alkitab catat, dikatakan di situ, tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, ya, orang-orang yang diutus oleh Raja Moab untuk datang menemui Bileam. Apa yang dikatakan Bileam kepada mereka? Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Nah, ini dia kembali kepada prinsip takut akan Tuhan, ya, prinsip takut akan Tuhan. Bileam mampu berkata bahwa sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, ya, aku tidak akan sanggup, ya. Dia kembali, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah atau melanggar perintah Tuhan. Jadi kembali ke sana. Seringkali kita karena tawaran-tawaran dunia sehingga kita melupakan perintah Tuhan, kita melupakan firman Tuhan, kita melanggar dan melanggar. Ya. Jadi pembelajaran yang luar biasa yang kita bisa petik dari kisah Raja Moab dengan Bileam ini, ya. Bileam mampu berkata tidak kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan yang dia percaya, ya. Mampu nggak kita berkata juga tidak kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, ya. Walaupun banyak iming-iming, walaupun banyak tawaran di sana, mampu nggak kita berkata tidak karena ini melanggar kebenaran firman Tuhan, ya. Ini melanggar kebenaran firman Tuhan. Sama seperti Balak, dia mampu berkata tidak kepada apa yang dikatakan Bileam, ya, apa yang dilakukan oleh Bileam, dia mampu berkata tidak kepada Balak, ya. Dia berkata kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah atau perintah Tuhan Allahku. Ya.
Ini luar biasa ya. Ya. Dunia ini begitu banyak memberi tawaran-tawaran. Ya. Tawaran-tawaran yang menggiurkan, mungkin kedudukan yang menggiurkan, mungkin posisi yang menggiurkan. Ya, tapi kembali, mampu nggak kita melihat di sana apakah tawaran-tawaran itu sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, atau melanggar firman Tuhan? Ya. Makanya pembelajaran yang kita dapat dari kisah perjalanan bangsa Israel ketika mau melawan bangsa Moab, bagaimana usaha yang dilakukan oleh Raja Moab yaitu Balak dengan mencari kekuatan, ya salah satunya dari Bileam, untuk bisa menyerapa, mengutuk bangsa Israel supaya mereka kalah. Ya. Ada dua kita lihat di sana, ya. Jadi Balak gambaran dunia, mencari kekuatan dunia, tapi kekuatan dunia tidak akan pernah mengalahkan kekuatan Tuhan. Kekuatan sebesar apapun kekuatan dunia tidak akan pernah mengalahkan kekuatan Tuhan. Ya. Yang kedua, bahwa Bileam walaupun dia punya kekuatan, mungkin orang yang terkenal pada saat itu bisa mampu menyerapa, bisa mampu mengalahkan lewat kekuatan yang dia miliki. Tapi dalam kisah ini Bileam tidak langsung serta-merta dikasih tawaran, dikasih iming-iming supaya bisa menolong bangsa Moab. Tapi dia berkata kepada orang-orang utusan Raja Moab, kalian tunggu di sini, saya bertanya dulu kepada Tuhan. Apakah Tuhan saya mengizinkan saya untuk pergi? Ya. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, bagaimana, apakah kita pernah bertanya kepada Tuhan, apa yang saya akan kerjakan ini, apakah Tuhan kehendaki? Ya, apa yang saya lakukan ini, apakah Tuhan kehendaki? Ya, kalau kita bertanya kepada Tuhan dan kita melakukan, saya yakin dan percaya setiap apa yang kita kerjakan pasti Tuhan berkati dan pasti berhasil. Tapi ketika kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, ketika kita berjalan dengan pikiran kita sendiri tanpa kita bertanya kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa apa yang kita kerjakan, kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, apalagi melanggar perintah Tuhan, melanggar firman Tuhan, pasti akan berantakan dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Mari kita kembali belajar dari firman Tuhan pagi hari ini, belajar dari seorang tokoh yaitu Bileam yang tidak mau menggunakan kekuatannya yang dimilikinya tanpa seizin Tuhan, yang tidak mau berjalan dengan pikirannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, tapi selalu berangkat bertanya kepada Tuhan, dan yang punya kemampuan untuk berkata tidak kepada hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dikatakan, tawaran begitu luar biasa diberikan oleh Raja Moab, ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Bileam, seperti yang kita sudah bahas, ya, ketika Raja Moab berkata kepada orang-orang yang membawa pesan, sebab aku akan memberikan upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa Israel itu bagiku. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun, ini jawaban yang luar biasa ya, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Ya, yang melanggar. Ya, mari kita perhatikan hidup kita, apakah yang kita sudah lakukan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan atau bertentangan dengan titah Tuhan atau perintah Tuhan. Kalau bertentangan dengan titah Tuhan, jangan lanjutkan, ya. Kembali kepada jalan yang benar, ya, seperti
kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita lanjutkan, kita mendengar kembali satu pujian dari anak-anak SMK Paulus. Saya persilakan. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat, walaupun Bileam sudah menolak untuk menyerapa bangsa Israel sesuai dengan permintaan dari Raja Moab, yaitu Balak, tapi Balak tidak kehabisan akal. Dia terus meminta kepada Bileam dengan berbagai tawaran. Itulah dunia. Dunia selalu memberikan tawaran. Dia tidak puas hanya satu kali. Seperti ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Apakah iblis hanya mencobai satu kali? Tidak. Jadi iblis sebagai gambaran penguasa dunia, dia tidak akan puas hanya satu kali, tapi dia akan terus mengejar sampai dia mendapatkan. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat bagaimana usaha yang dilakukan oleh Balak, ya, akhirnya membuat Bileam juga mau pergi. Ya, dikatakan di ayat 17, sebab aku akan di ayat 20 ya. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jika orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Ya, kembali tawaran terus datang. Ya, sama kalau setan itu tidak puas dengan hanya satu kali dia datang gitu ya. Dia akan berkali-kali datang. Dia akan melihat kapan kita lemah, kapan kita dalam posisi yang tidak berdaya, dia akan datang memberikan tawaran. Ya. Akhirnya Bileam pergi juga. Tapi Tuhan berkata, hanya saja apa yang kufirmankan kepadamu harus kau katakan. Tapi di dalam perjalanannya, perjalanan dari Bileam ke tempat Raja Moab, banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Bileam. Bagaimana keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Ya, kalau kita baca dari ayat 21 ke bawah di Bilangan 22 ayat 21, lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan mereka, dan seterusnya ke bawah. Kita lihat bahwa ketika Bileam pergi, walaupun dikatakan Tuhan yang pergilah, tapi ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang membuat Bileam semakin menyadari bahwa dia harus memperkatakan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat 23, ya, di situ Bileam berkata, bagaimanakah aku menyerapa? Ya, di dalam Bilangan 23 ayat 8, bagaimanakah aku menyerapa yang tidak diserapa Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk oleh Tuhan? Ini luar biasa ya. Jadi Bileam selalu berpegang kepada apa yang sudah dititahkan Tuhan. Dia tidak mau keluar dari relnya firman Tuhan, dari perintah firman Tuhan, tapi dia selalu berkata, bagaimana mungkin aku bisa menyerapa bangsa yang tidak diserapa oleh Tuhan? Bagaimana mungkin aku mau mengutuk bangsa yang dikutuk oleh Tuhan? Ya, jadi selalu ada di dalam perintah Tuhan, di dalam relnya Tuhan. Dia tidak mau keluar dari sana, walaupun tawaran-tawaran begitu banyak yang menggiurkan bagi dia, tapi dia mampu berkata tidak kepada hal-hal yang bertentangan dengan atau melanggar firman Tuhan. Kalau kita lihat lagi di dalam Bilangan 23 ayat 12, tetapi ia menjawab, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan di dalam mulutku? Jadi Bileam berkata, walaupun tawaran begitu banyak yang menggiurkan bagi dia, tapi dia tetap berkata, dia tetap menjawab
Bukankah aku, bukankah Bileam harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan di dalam mulutku? Ya, jadi Bileam berkata, aku hanya akan berkata seperti apa yang Tuhan sudah taruh di dalam mulutku. Ya, ini luar biasa ya apa yang dilakukan oleh Bileam. Apakah kita juga bisa seperti itu, bahwa aku hanya akan memperkatakan, aku hanya akan melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya ini perjuangan kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita bisa berkata sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan firmankan, sehingga kita bisa berkata tidak kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan terakhir kita lihat di dalam Bilangan 23 ayat 2 dan 26. Nah, di situ bagaimana seorang Bileam berkata. Jadi Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Artinya ketika dia pergi, dia sudah menyerapa mau menyerapa bangsa Israel, sehingga ya mungkin ada ritual sebelum melakukan upacara itu. Jadi Bileam meminta Balak untuk menyediakan korban persembahan. Nah, Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah. Ada 7 mezbah. Tetapi kembali Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan itulah yang akan kulakukan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Bileam terbalik dengan apa yang diinginkan oleh Raja Moab, Balak. Raja Moab menginginkan Bileam itu menyerapa, mengutuk bangsa Israel, tapi sebaliknya Bileam memberkati bangsa Israel. Karena itulah yang Tuhan taruh di dalam mulutnya Bileam. Ya, dia tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Balak sebagai gambaran penguasa dunia untuk mengutuk bangsa Israel, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tapi kembali Bileam malah memberkati bangsa Israel. Mari kita belajar dari kisah Balak dan Bileam ini. Luar biasa. Saya kira ini masih real, masih nyata juga di dalam kehidupan kita sehari. Tawaran dunia begitu banyak, ya. Tawaran dunia ini begitu banyak, tapi mampu nggak kita berkata bahwa aku akan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Aku tidak mau keluar dari apa yang Tuhan taruh di dalam hatiku sebagai orang-orang percaya, ya. Seperti apa yang Bileam melakukan, tawaran begitu banyak, tapi dia berkata, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan itulah yang akan kulakukan. Segala yang difirmankan Tuhan itulah yang kulakukan. Apa yang ditaruh Tuhan dalam hati Bileam bukan mengutuk bangsa Israel, bukan menyerapa bangsa Israel, tapi yang Tuhan taruh di dalam mulutnya Bileam adalah berkati bangsa Israel. Ya, tentu ini kekalahan bagi dunia, ya. Karena firman Tuhan tidak akan pernah dikalahkan oleh dunia. Firman Tuhan berkuasa, firman Tuhan ada Allah sendiri, Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini. Marilah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita perkatakan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, kita lakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Demikian renungan pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Pembelajaran yang kita dapatkan pada pagi hari ini dari kisah seorang raja Moab yaitu Balak dengan seorang anak Tuhan yaitu Bileam. Bileam tetap berdiri di tengah-tengah tawaran dunia yang begitu menggiurkan. Firman Tuhan, Alkitab yang kita baca akan selalu hidup. Ya, taruh firman Tuhan dalam hidup kita, baca firman Tuhan, renungkan dan lakukan, dan kita akan melihat hal-hal yang
ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Ya, seperti ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, dia senjatanya ada tertulis. Ya, ketika iblis mengatakan, engkau kan anak Allah, engkau bisa mengubah batu, apalagi kamu sedang lapar. Ya, iblis selalu datang, penguasa dunia selalu datang di saat-saat kita mengalami kelemahan. Iblis berkata, kamu bisa merubah batu menjadi roti, kamu bisa makan, kamu anak Allah, kamu bisa mengubahkan semuanya. Tapi apa yang Yesus katakan? Dia tidak berkata, oke, saya akan melakukan apa yang iblis tawarkan. Tapi dia berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Jadi kekuatan firman Tuhan, apa yang kita baca di dalam Alkitab, itu akan terjadi dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh melakukannya. Jadi mari kita belajar dari peristiwa Balak dan Bileam. Belajar dari Balak, raja dunia yang selalu menawarkan, dia tidak akan pernah puas. Iblis tidak akan pernah puas sebelum kita jatuh. Dikatakan iblis hanya datang untuk mencuri, membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk menyelamatkan kita, memberikan damai sejahtera bagi kita. Semoga menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan pada pagi